Bab 5806. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Penatua kedua, melihat orang itu datang, kelompok lembah Xingyue segera terlihat bersemangat. Tetua kedua Ren Zizai, salah satu pemimpin absolut di Star Moon Valley. Mata Ren Zizai tertuju pada Zhu Xingran, dan dia mengangguk pelan. Pada saat ini, sosok lain turun dari langit dan muncul di samping Zhu Xingran. Saudara Xingran, kamu baik-baik saja. Melihat orang itu datang, Zhu Xingran menghela napas, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika kamu tidak datang, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Itu adalah tetua ketiga Zhou Rui yang datang bersama Ren Xi. Penatua kedua lembah bintang bulan Ren Zizai, penatua ketiga Zhou Rui, penatua keempat Zhu Xingran. Ketiganya adalah tokoh inti mutlak. Melihat penatua Ren Zizai dan penatua Zhou Rui berkumpul, semua orang di Star Moon Valley juga diam-diam menghela nafas lega. Ren Zizai memandang Hu Kangming dan berkata sambil mencibir, sepertinya Dayan Shenmen menganggap aku, lembah Xingyue, lemah dan penipu. Apakah ini tetua yang datang untuk menangkap lembah Xingyue-ku? Awalnya aku berpikir ingin berbicara denganmu Star Moon Valley, tapi sekarang, sepertinya tidak perlu bicara. Hu Kangming mencibir, biar ku katakan yang sebenarnya. Dayan Shenmenku telah menghubungi Ding Tianzong, lembah Dewa Matahari Agung, dan ketiga pihak akan bergabung untuk menghancurkan lembah bintang bulanmu dan mengukir alkemismu di lembah bintang bulan. Ren Zizai, Zhou Rui, kalian berdua harus mengerti apa maksudnya. Mendengar ini, Ren Zizai mengerutkan kening. Tiga kekuatan tertinggi dan tertinggi bergabung, bagaimana Anda akan melawan Star Moon Valley? Jika Anda bijak, lebih baik menundukkan kepala dan telinga, mengaku kalah dan menyerah, agar tidak menyelamatkan nyawa Star Moon Valley. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, penatua Zhou Rui mendengus dingin, kamu ketakutan ketika kamu duduk di tempat dudukku. Hu Kangming memandang Zhou Rui dengan dingin. Karena itu masalahnya, apakah kamu ingin bertarung? Ren Zizai melangkah maju, dan berkata perlahan, lembah bintang bulanku tidak akan pernah hancur. Tidak terserah kalian bertiga, meskipun 3 lawan 1, tapi sekarang, kami bertiga melawan salah satu dari kalian. Hu Kangming tersenyum dingin. Dia adalah alam sempurna dari penguasa Tao dan Raja Sejati, dan Zhu Xingran sebelumnya hanyalah puncak dari penguasa Tao dan Raja Sejati. Tapi Ren Zizai ini adalah alam kesempurnaan Daois dan Raja Sejati. Ditambah lagi Zhou Rui, dia memang sulit untuk dihadapi. Mereka mengejar dan membunuh mereka bersama Guan Hongyun sebelumnya, tetapi untuk mencegah Zhu Xingran melarikan diri, keduanya berpisah. Saat ini, meskipun Guan Hongyun tiba, itu akan memakan waktu. 1 lawan 3, Hu Kangming sebenarnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Ren Zizai berkata saat ini, mereka masih memiliki pembantu lain, Zhou Rui, ambil Zhu Xing dan mereka mundur dulu. Di sini, tidak cocok bertarung sampai mati. Ayo kembali ke Star Moon Valley dulu, beritahu pemiliknya segalanya, lalu buat rencana. Zhou Rui segera mengangguk dan berkata, oke. Langsung, sosok Ren Zizai menyerang Hu Kangming. Penduduk Star Moon Valley juga bertempur dengan penduduk Dayan Shenmen. Dan pada saat ini, kedua belah pihak baru saja bertabrakan. Apa? Jeritan tiba-tiba bergema antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Semua orang melihatnya satu persatu, kaget dan kaget. Ren Zizai, yang baru saja terbunuh, juga pucat saat ini. Zhou Rui, Ren Zizai melihat ke belakang dan menggeram, apa yang kamu lakukan? Sekarang, berdiri di samping Zhu Xingran yang terluka, Zhou Rui memegang belati hitam dan langsung menusuk leher penatua Zhu Xingran. Tubuh penatua Zhu Xingran bergetar hebat, tetapi dia sudah terluka, dan seseorang yang dia percayai tiba-tiba membunuhnya. Zhu Xingran kehilangan vitalitasnya dengan cepat pada saat ini. Mata Ren Zizai berkedip, dan dia berteriak, respon internal Dayan Shenmen, Dingunyan, dan kamu. Zhou Rui menyeringai pada saat ini, dan dengan tebasan belati, dia membelah leher penatua Zhu Xingran, dan pada saat yang sama dengan cepat meninju kepala penatua Zhu Xingran, menghancurkan jiwanya hingga berkeping-keping. Sambil memegang belati, menatap Ren Zizai, dia mencibir dan berkata, benar. Dingunyan dan Hu Jing, yang telah ditekan oleh penatua Zhu Xingran selama ini, juga mendapatkan kembali kebebasan mereka saat ini. Dingunyan berkeringat banyak dan berkata, terima kasih, penatua Zhou.
Hu Jing berkata pada saat ini, Penatua Zhou, jangan buang waktu, ganggu Ren Zizai, ketika Paman Guan tiba, kalian bertiga bisa membunuh Ren Zizai. Pada saat itu, hanya akan ada satu Ding Yuanzong di Star Moon Valley, dan Xing Yuyan tidak akan mampu melawan kita sama sekali. Mendengar ini, Zhou Rui tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Di pegunungan dan hutan, pertempuran kembali terjadi. Hanya saja kali ini, Penatua Zhou Rui bekerja sama dengan Guan Hongyun untuk menyerang Ren Zizai. Ren Zizai tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Rui lah yang mengkhianati lembah bintang bulan. Untuk mengetahui, Ding Wenyan dan Hu Jing kembali ke lembah Xingyue bersama-sama, mengatakan bahwa Meng Zimo menyukai Hu Bin, dan itu aneh. Tapi Ding Wenyan adalah cucu dari Penatua Agung Ding Yuanzong. Jika Ding Wenyan mengkhianati Star Moon Valley, kemungkinan besar, mungkin ada yang salah dengan Tetua Agung. Tapi sekarang, Tetua ketiga, Zhou Rui, yang memberontak. Siapapun yang mengubah masalah ini akan menganggapnya terlalu sulit dipercaya. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut. Di pegunungan dan hutan, pertempuran kembali terjadi. Saat ini, Ren Zizai juga sudah jelas. Dia tidak suka berkelahi. Jika tidak, dengan Hu Kangming dan Zhou Rui, tidak peduli seberapa beruntungnya datang, 3 lawan 1, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Bergemuruh, antara gunung dan bumi, perkelahian terus terjadi. Dan pada saat yang sama, sisi lainnya, Mu Yun, Meng Zimo, Ding Wenxiu, dan Cui Xinghe meninggalkan 100 alam Prancis Timur dan menuju 100 alam Prancis Utara. Dalam sekejap mata, 2 hari kemudian, 100 dunia di Prancis Utara, Alam Dewa Gembala, dan Liga Awan. Meng Zimo kembali ke Yunmeng. Mu Xuanchen segera maju ke depan. Ibu, melihat kembalinya Meng Zimo dengan selamat, Mu Xuanchen merasa lega. Bu, kamu baik-baik saja, itu bagus. Mu Xuanfeng menyeringai dan berkata, ayah masih sangat kuat. Mu Yun tersenyum. Kemudian, melihat Zhang Xuexin, Mu Yun menginstruksikan, kirim seseorang untuk segera memberitahu semua orang, dan adakan pertemuan. Oke, Meng Zimo mengobrol dengan Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng. Mu Yun datang ke aula di Yunmeng. Yang Anfu, Yang Mingxiu, Yang Yunhao, Li Baozong, Li Mingjun, Wu Yang, Wu Xian, Si Xiangru, Ma Yu, Xiong Qianfan, Luo Pengzan, Luo Chen, Seng Haoxiong, berkumpul satu persatu. Bagian-bagian ini saat ini menjadi inti dari Yunmeng. Saya memberikan beberapa sumber daya budidaya kepada Xuexin, dan semua orang kembali ke Xuexin untuk mendapatkannya. Ingat, tetap rendah hati, saya mencurinya. Mu Yun langsung mengejar dan berkata, selanjutnya, dalam waktu singkat, 100 wilayah Prancis Utara tidak akan aman. Yunmeng kami hanyalah wilayah menengah kecil, dan kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara yang teratas kekuatan di alam besar itu. Petik 2. Karena itu, semuanya, sampaikan perintah. Baru-baru ini, alam Dewa Gembala bersikap rendah hati. Orang-orang dari Yunmeng, tolong jangan berkeliaran di luar. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Sekarang, Wu Yang, Wu Xian, Si Xiangru, Luo Pengzan, Seng Haoxiong, kalian semua juga kaisar. Tahukah kalian bahwa apa yang saya katakan saat itu tidak salah? Mu Yun tersenyum dan berkata, di masa depan, akan ada perbaikan, tunggu saja kesempatannya. Jaga Yunmeng baik-baik, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dunia yang besar. Ya, semua orang mengangguk, bersemangat. Ketika Mu Yun meminta mereka untuk menandatangani segel hidup dan mati, mereka merasa bahwa mereka sedang dikendalikan, jadi mereka tentu saja sangat tidak puas. Jika Anda tidak menandatanganinya, Anda mati. Namun kini tampaknya segel gelap hidup dan mati ini telah membawa manfaat besar bagi mereka. Di akhir pertemuan, semua orang mengikuti rencana tersebut satu persatu. Selanjutnya, karena 100 alam di Prancis Utara akan kacau balau, maka alam Dewa Gembala mereka harus tetap bersikap low profile. Malam, kecemerlangannya seperti air, dan cahaya bulan bersinar terang. Di depan jendela kamar tidur, Meng Zimo menatap bulan cerah di langit, dan ekspresinya menghilang sejenak. Apa yang kamu pikirkan? Mu Yun memeluk pinggang Meng Zimo dari belakang, meletakkan kepalanya di bahunya yang harum, dan tidak bisa menahan tawa. Bukan apa-apa,
Aku hanya khawatir tentang Star Moon Valley. Meng Zimo dengan lembut membelai pipi Muyun dengan tangan giok, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kupikir seseorang dari Star Moon Valley yang akan menyelamatkanku, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang. Meng Zimo berbalik, memegang pipi Muyun, dan tidak bisa menahan tawa, aku tidak pernah menyangka akan seperti ini saat kita bertemu. Kamu belum hidup nyaman selama beberapa tahun ini, kan? Sebelumnya, ketika Hua Zuyue dan Yun Xiaoyu keluar dari reruntuhan medan perang kuno, mereka telah memberitahu dia dan Miao Xianyu bahwa mereka telah melihat Muyun. Keduanya juga datang ke Liga Cloud Alam Mushen dan bertemu Zhang Xuexin. Dari Zhang Xuexin, mereka mengetahui tentang pengalaman Muyun di alam hukuman surga Changyun selama bertahun-tahun. Selangkah demi selangkah, dari melangkah ke alam Dewa Dao, mencapai Raja Dao, hingga sekarang, menjadi alam Kaisar Langit Dao. Jalan yang dilalui Muyun lebih bergelombang dibandingkan jalan lainnya. Muyun dengan lembut memegang tangan Meng Zimo, dan tidak bisa menahan tawa, sudah bertahun-tahun, dari dunia peri, ke dunia dewa, ke Changlan, jam berapa jalanku datar. Yang terpilih ditakdirkan untuk mengambil jalan yang bergelombang. Meng Zimo tidak bisa menahan tawa dan berkata, itukah yang membuatmu bangga? Tentu saja, Muyun melingkarkan tangannya di pinggang Meng Zimo, dan ikat pinggang Meng Zimo terlepas sebelum dia menyadarinya. Merasakan hangatnya tangan Muyun, Meng Zimo merasakan antisipasi sekaligus kegugupan sejenak. Pil racun di tubuhmu, aku sudah membubarkannya, Meng Zimo berkata sambil tersenyum, untuk mencegah Hubin menggunakan kekerasan, setidaknya ada selusin jenis pil beracun di tubuh saya. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan melepas gaun Meng Zimo lagi. Di saat yang sama, mantel Muyun jatuh ke tanah. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Meng Zimo menjentikkan jarinya, dan Dao dan merah mendarat di telapak tangannya. Buka mulutmu, apa ini? Muyun bingung. Makanlah dan kamu akan tahu. Meng Zimo langsung memberi makan pil kepada Muyun. Tidak lama kemudian, Muyun merasa sedikit kering dan panas secara fisik dan mental. Untuk memperbaiki tubuh. Oke, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak membutuhkannya. Muyun berkata dengan arogan, jangan lihat aku sebagai seorang kaisar, kamu adalah Dewa Tao, dan itu lebih dari cukup untuk mengendalikanmu. Tidak, kamu harus melakukannya. Pada saat ini, Meng Zimo merangkul bahu Muyun, membenamkan kepala Muyun di dadanya, dan berkata dengan tenang, kali ini, aku harus memerasmu hingga kering. Di dalam ruangan, di depan ambang jendela, dua sosok, berpakaian seluruh lantai, segera terjalin bersama di bawah sinar bulan, terlibat dalam pertempuran sengit, dan suara serangan serta teriakan terdengar tanpa henti. Dan pada saat yang sama, sisi lembah, di puncak gunung, sosok cantik, duduk di atas batu biru yang ditinggikan, memegang kendi di tangannya, sesekali menyesapnya. Yang akan datang, tatapan wanita itu seperti obor, dan dia menyaksikan pemandangan hidup di depan ambang jendela dengan jelas dari jarak lebih dari 10 mil. Waktu yang lama, wanita itu terlihat puas, wangsinya terlihat agak gugup, Miao Xianyu berani dan tidak terkendali, dengan banyak trik, Meng Zimo ini, terlihat tidak terkendali, tapi agak terkendali. Sambil berbicara, wanita itu berkomentar, menyesap anggur lagi, dan bergumam, aku penasaran, apa yang terjadi dengan keenam istrimu yang lain. Wanita itu memandanginya, dari tengah malam, melihat matahari pagi terbit, melihat matahari terbit di tiga kutub, dan akhirnya pergi. Di dalam ruangan, Meng Zimo mengenakan kain kasa hijau, berdiri di depan jendela, memandangi lembah yang tidak terlalu kecil, lingkungan tenang dan tidak ada yang mengganggunya. Apa yang salah? Melihat Muyun terbangun, Meng Zimo tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukan apa-apa, hanya saja. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa seperti ada sepasang mata yang memperhatikan kita. Muyun berpakaian putih, melihat keluar jendela dengan sembarangan, dan berkata, tidak mungkin, lembah ini adalah tempat saya biasanya tinggal dan berlatih, dan saya telah menyiapkan beberapa formasi kekaisaran, dan tidak ada seorang pun di seluruh Yunmeng yang dapat bersembunyi dari saya. Eksplorasi, masuki lembah, mungkin sudah terlalu lama, dan kamu belum menikmati bantuanku, jadi kamu tidak bisa melepaskannya. Muyun menarik Meng Zimo dan berkata sambil tersenyum, ayo, ayo. Tidak datang, itu tidak akan berhasil, ayolah. Satu dorongan dan dua, Muyun berdiri di dekat jendela, tetapi dari luar, hanya dia yang berdiri di sana, tetapi wajahnya terlihat santai.
Adapun siapa yang bekerja keras, maka jangan bicarakan itu. 3 hari berlalu dalam sekejap. 100 dunia di Prancis Utara. Sepotong berita dirilis yang benar-benar mengguncang seluruh negeri 100 alam. 5 kekuatan tertinggi di 100 dunia di Prancis Utara. Gunung Sengru, Lihuo Tianfu, Lembah Dewa Matahari yang hebat, Ding Tianzong, Lembah Bintang Bulan, dan dalam 3 hari ini, dari Sengu dan Ding Tianzong mengirimkan prajurit secara berturut-turut untuk mencapai alam Singmun. Dan pada saat yang sama, Sekte Dewa Dayan dari 100 alam Prancis Timur bahkan lebih berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kejahatan. 3 kekuatan teratas menyerang Star Moon Valley pada saat yang bersamaan. Berita ini mengejutkan dunia, tidak ada yang menyangka perang akan terjadi begitu tiba-tiba. Itu 3 hari setelah berita itu sampai ke Yunmeng. Bagaimanapun, alam Dewa Gembala hanyalah alam tengah, dan wajar jika memahami berita dari kekuatan teratas adalah hal yang wajar. Hari ini, di dalam Aula Yunmeng, Mu Yun memanggil semua orang lagi. Jika terjadi konflik di antara raksasa 100 dunia di Prancis Utara, niscaya akan berdampak pada berbagai negara adidaya, kekuatan setingkat berlian, kekuatan setingkat emas, dan lain-lain di bawahnya. Satu demi satu sosok muncul di Aula. Mu Yun berkata lagi, kali ini, Lembah Bintang Bulan dikepung oleh 3 pihak, yang pasti akan mengubah situasi di 100 alam Prancis Utara. Kita semua harus lebih berhati-hati. Yunmeng dan kekuatan lain tidak boleh menimbulkan konflik. Jika mereka tidak membuat masalah, kami tidak dapat mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Kami tidak takut orang membuat masalah. Ada UXC di sini. Mu Yun benar-benar tidak takut dengan berbagai kekuatan dan kekuatan super tingkat berlian sekarang. Segera, Mu Yun meyakinkan semua orang, dan mengobrol dengan semua orang tentang perkembangan Yunmeng saat ini, dan semua orang bubar. Lagi pula, di warung ini, dunia luar sedang dalam kekacauan, dan alam Dewa Gembala baru saja didirikan, jadi orang masih perlu menetap. Akhir pertemuan, Meng Zimo menemukan Mu Yun. Saya siap untuk kembali ke alam bintang bulan. Meng Zimo langsung melanjutkan dan berkata, saat itu, ketika pertempuran Changlan selesai, Xianyu dan saya dikirim ke lembah Xingyue oleh Nenek Siwan. Kami telah belajar seni sampai sekarang. Lembah Xingyue telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Sekarang lembah Xingyue dalam masalah, saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mendengar ini, Mu Yun juga menunjukkan rasa malu sesaat. Menurut pemikirannya, dia tentu saja tidak ingin Meng Zimo kembali ke Star Moon Valley, dan bahkan ingin Miao Xianyu ikut juga. Memang benar kekacauan telah terjadi. Namun yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan Meng Zimo dan Miao Xianyu. Selain itu, dia hanya berada di alam Kaisar Daotian tingkat kedua, dan dia tidak dapat menentukan arah kekuatan tempur puncak. Dalam analisa terakhir, dia tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pertarungan yang menentukan di puncak. Hal ini tidak ada artinya dalam situasi saat ini. Hanya saja dia lebih memahami, apakah itu Meng Zimo atau Miao Xianyu, setelah tinggal di Star Moon Valley dan diajar oleh Star Moon Valley selama bertahun-tahun, mereka telah berkembang sangat pesat. Star Moon Valley adalah pelabuhan mereka. Jadi begitu, Mu Yun berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, aku akan kembali bersamamu. Itu terlalu berbahaya. Meng Zimo segera berkata, Xianyu dan saya sama-sama berada di level Dewa Tao. Anda sekarang berada di alam Kaisar, tetapi ini menjadi perhatian kami saat Anda pergi. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum kecut dan berkata, kamu benar-benar berterus terang. Meng Zimo memandang Mu Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, katakan saja yang sebenarnya. Jangan khawatir, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya memiliki 2 pembantu hebat di sisi saya. Jika tidak berhasil, saya punya cara lain. Cara lain, Meng Zimo memandang Mu Yun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kapan berangkat? Sekarang. Meng Zimo tidak sabar untuk mengatakan, Xianyu belum kembali sejauh ini, saya khawatir situasi di Star Moon Valley sudah sangat buruk. Ini baik, Mu Yun menemui Zhang Xuexin untuk mengatur urusan di Yunmeng, lalu membawa Xiao Jiutian dan Meng Zimo dan pergi bersama. Xiao Jiutian bukan lagi seorang kaisar. Kekuatan puncak orang ini melampaui level Dao God Realm. Selama bertahun-tahun, dia menjadi kecanduan bergabung dengan kucing hitam. 2 orang dan 1 kucing berangkat bersama, menuju alam Xingyue Selatan. Sepanjang jalan, melintasi sebidang tanah, melihat sekeliling, dunia yang luas ini membuat orang merasa sangat luas,
tidak ada habisnya, dan tidak ada habisnya. Setelah mencapai alam bintang bulan, Mu Yun menemukan bahwa situasinya lebih serius dari yang dia bayangkan. Di seluruh alam bintang bulan, ada pertempuran dengan tingkat yang berbeda-beda di mana-mana. Prajurit dari Sekte Dayan, Sekte Dingtian, dan Lembah Dewa Matahari bertempur menuju Lembah Bintang Bulan selangkah demi selangkah dari pinggiran. Tren terkepung ini akan membuat masyarakat semakin putus asa. Setelah sampai di Lembah Bintang dan Bulan, segera, Mu Yun dan Meng Zimo bertemu Miao Xianyu. Tinta ungu. Melihat Meng Zimo, Miao Xianyu tercengang. Kamu, Mu Yun membawaku keluar. Meng Zimo tersenyum dan berkata. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, Miao Xianyu tampak sedikit kuyu. Jaga dirimu. Melihat penampilan Miao Xianyu, Mu Yun merasa sedikit tertekan untuk beberapa saat. Saya baik-baik saja. Miao Xianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai seorang alkemis, dia terutama berada di lembah dan bertanggung jawab atas penyembuhan. Dalam beberapa hari terakhir, Lembah Bintang Bulan telah menderita terlalu banyak kerugian. Pemilik lembah telah memerintahkan agar semua lini ditarik kembali dan mundur ke Lembah Bintang Bulan. Apakah situasinya menjadi seburuk ini? Meng Zimo tampak jelek. Miao Xianyu memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, kalian di sini, mungkin situasinya akan berbeda. Oke, Miao Xianyu meraih tangan Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, pemilik lembah berkata, jika kamu datang, aku akan membawamu menemuinya. Saya, oke, Mu Yun berhenti di dalam hatinya. Pemilik lembah Xingyue, penguasa Xingyuan, dan Mu Yun tidak pernah berhubungan. Miao Xianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mungkin, dia mengetahui sesuatu, tetapi dia berkata bahwa titik balik lembah Xingyue bergantung pada Anda. Meng Zimo juga cukup aneh. Ikut denganku. Bersama Meng Zimo, Miao Xianyu membawa Mu Yun dan berbaris di Lembah Bintang Bulan. Sepanjang perjalanannya, pegunungan, sungai, dan sungai di Star Moon Valley semuanya memiliki aura yang unik. Tempat yang luar biasa. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini adalah tempat yang sangat cocok bagi para alkemis untuk tinggal. Meng Zimo mengambil alih dan berkata, Nenek Siwan membawa kita ke sini karena dia juga menyukai orang-orang terkemuka di lembah Xingyue. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita berempat. Meng Zimo, Mu Xuanchen, Miao Xianyu, dan Mu Xuanfeng semuanya adalah alkemis, dan mereka paling cocok di sini. Tidak lama, mereka bertiga muncul bersama di sebuah lembah. Lembah ini dikelilingi oleh bunga, tumbuhan, dan pepohonan yang lebat, yang agak tenang dan halus. Pada saat ini, di dalam pot obat, lelaki tua berpakaian linen kasar itu perlahan bangkit, tersenyum dan berkata, kami datang. Mu Yun melihatnya, tapi sedikit terkejut. Cilao tertawa dan berkata, duduklah dulu, aku akan segera baik-baik saja. Di paviliun di lembah. Mengenakan gaun merah panjang, Xingyue Yan yang anggun melambai pada mereka bertiga. Ini adalah pemilik Star Moon Valley kami, Xingyue Yan. Miao Xianyu segera memperkenalkan. Halo Tuan Lembah Bintang Bulan. Duduk. Xingyue Yan tidak mengudara dan sedikit tersenyum. Beberapa orang telah duduk. Tidak lama kemudian, Penatua Qi berjalan mendekat dengan cangkul di kaki telanjangnya, dan berkata sambil tersenyum, maaf, tapi saya telah merawat lembah obat ini. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa tanaman obat telah meninggal. Butuh beberapa waktu untuk membereskannya. Qi tua terlalu sopan. Mu Yun menangkupkan tangannya. Xingyue Qi ini adalah pemilik sebelumnya dari lembah Xingyue dan telah hidup dalam pengasingan. Namun menurut apa yang dikatakan Meng Zimo dan Miao Xianyu, meskipun Cilao hidup dalam pengasingan, Xingyue Yan akan tetap bertanya kepada Cilao tentang beberapa peristiwa penting di lembah tersebut. Bos Qi duduk dengan murah hati, mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan Star Moon Valley? Ini megah, dan ini lebih baik dari yang saya bayangkan. Mu Yun berkata dengan jujur. Mendengar ini, Penatua Qi tertawa dan berkata, lalu bagaimana menurut Anda, dibandingkan dengan paviliun Taisui di Xiao Tianji dan Gunung Yunlan di alam Yunlan? Dahi. Mu Yun tersenyum kecut, junior ini belum pernah ke Gunung Yunlan dan Paviliun Taisui, jadi aku tidak tahu. Apakah kamu belum pernah ke sana? Di sampingnya, Miao Xianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Cilao,
sudah kubilang padamu bahwa setelah Mu Yun datang ke dunia baru, dia tinggal di alam kuno hukuman surga, dan kemudian tiba di alam kuno 10 hukum kita. Penatuaci memandang Mu Yun, dan tidak bisa menahan tawa, kamu benar-benar belum pernah ke alam Xiao Tian dan alam Yunlan. Hah, benarkah? Kemudian, Penatuaci berkata lagi, lalu apakah kamu bertemu orang aneh di alam kuno 10 hukum? Aneh, Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin mengatakan itu aneh, ada beberapa, seperti Xiao Jiutian. Anak itu, Xing Yueqi tersenyum dan berkata, keluarga Xiao mereka dulunya dekat dengan Kaisar Dewa 10 Dharma. Ayahnya Xiao Liutian, kakek Xiao Santian, dan kakek buyut Xiao Yitian adalah orang-orang yang sangat penting di sekitar Kaisar Dewa 10 Dharma. Orang tua, apakah kamu kenal keluarga Xiaoku? Xiao Jiutian melompat ke meja saat ini, menjilat teh di cangkir, dan berkata dengan santai. Oke, Xing Yueqi memandang kucing hitam kurus di depannya dengan heran. Mu Yun menggaruk ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, itu Xiao Jiutian. Xiao Jiutian memandang Xing Yueqi saat ini, dan berkata, orang tua, kamu telah hidup lama sekali. Setelah Xing Yueqi tertegun beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, orang tua, saya juga selamat dari zaman prasejarah. Keluarga Xiao dulunya adalah tangan kanan di samping Shen Xuanling, Kaisar 10 Hukum. Xiao Jiutian, kamu masih muda saat itu, aku khawatir kamu tidak tahu banyak tentang itu. Xing Yueqi berhenti, tidak melanjutkan pembicaraan tentang keluarga Xiao, tetapi memandang Mu Yun, dan bertanya, maksudku, orang aneh lainnya. Orang aneh lainnya, Mu Yun tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, saya belum pernah bertemu. Bisakah Xing Yueqi merujuk pada Duan Mosang? Tapi Duan Mosang seharusnya tidak ada hubungannya dengan 10 hukum dunia. Xing Yueqi sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun. Setelah beberapa saat, Xing Yueqi berkata perlahan, yah, mungkin orang tua itu terlalu banyak berpikir. Saudara Mu Yun, suara ini, saudaraku, hampir membuat Xing Yuyan, Miao Xianyu, dan Meng Zimo pergi yang berdiri di samping. Xing Yueqi adalah orang paling senior di lembah Xingyue, apakah ini saudara Mu Yun? Kedengarannya aneh sekali, Xing Yueqi tidak peduli, dan melanjutkan, selama bertahun-tahun, Meng Zimo dan Miao Xianyu telah berhasil berlatih di lembah Xingyue kami, dan kami tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Kali ini, lembah bintang bulanku berada dalam masalah, dan mereka berdua tidak meninggalkan lembah bintang bulanku. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan saudaramu. Mu Yun segera berkata, tentu saja aku ingin membawanya pergi. Begitu kata-kata ini keluar, tangan Xing Yueqi yang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Tapi, Mu Yun berkata lagi, mereka tidak bersedia, jadi aku akan tinggal di sini. Oke, setelah mendengar Mu Yun berkata untuk tinggal di sini, Xing Yueqi tersenyum tipis dan berkata, bagus jika kamu bisa tinggal. Pada saat ini, beberapa orang yang hadir tidak dapat melihat melalui Xing Yueqi. Bahkan Xing Yueyan merasa ayah hari ini sangat aneh. Xing Yueqi melanjutkan, saya berharap Ding Tianzong, dari Sengmu, dan Dayan Shenmen tidak akan terus maju dengan lambat, dan kecepatannya terlalu lambat. Kekuatan gabungan dari ketiga pihak sudah cukup untuk menghancurkan lembah Dewa Matahari milikku. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, mereka akan langsung menyerang markas lembah bintang bulan milikku. Dalam beberapa hari terakhir, blokade mereka di pinggiran mungkin tidak ingin siapapun di lembah Star Moon saya melarikan diri. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya tidak dapat memahaminya, mengapa mereka menyerang lembah Star Moon. Xing Yueqi memandang Mu Yun, tersenyum pahit dan berkata, apa hal yang paling umum di lembah Xingyue? Dao alkemis, itu benar. Xing Yueqi berkata sambil tersenyum, mereka menghabiskan banyak batu asal Dao setiap tahun untuk membeli pil di lembah bintang bulan saya. Jika mereka menelan lembah bintang bulan kita dan mengukir para alkemis di lembah bintang bulan saya, maka bukankah itu akan menghemat sejumlah uang? Tentu saja, ini hanya faktor dangkal. Xing Yueqi melanjutkan dengan berkata, selama bertahun-tahun ini, dunia 10 sumber Dharma telah ditutup. Semua orang mengira Kaisar Tianyuan telah jatuh, tetapi sulit untuk mengatakan apakah 10 Kaisar Dewa Dharma sudah mati atau masih hidup. Saya kira, mungkin ada beberapa manusia yang ikut campur dalam dunia 10 hukum, dan ingin melihat reaksi dunia sumber 10 hukum. Mu Yun terkejut. Tampaknya, setelah segala sesuatunya terjadi,
kekuatan semua pihak tidak bisa lagi menyembunyikan keserakahan batin mereka. Karena para senior tahu bahwa mereka akan menyerang secara agresif dalam beberapa hari ke depan, mengapa tidak? Melarikan diri. Oke, Xing Yueqi tertawa dan berkata, di mana kamu akan melarikan diri? Ada puluhan ribu murid dan tetua di lembah Xingyue, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Namun, saudaramu, karena kamu di sini, hal itu mudah untuk dibicarakan. Xing Yueqi tersenyum dan berkata, saya sudah mempertimbangkan dalam hati, beberapa hari ini, Anda akan tinggal di lembah Xingyue, oke. Zimo dan Xian Yu jangan pergi, jadi aku pasti tidak akan pergi. Ini baik, Xing Yueqi tertawa dan berkata, Yaner, jaga baik-baik tuanmu. Ya, setelah Xing Yueqi selesai berbicara, dia pergi. Xing Yuyan membawa Mu Yun, Meng Zimo, dan Miao Xianyu dan meninggalkan lembah bersama. Hal ini, setelah dipikir-pikir, terungkap keanehan di mana-mana. Sikap Xing Yueqi terhadap Mu Yun terlalu aneh dan berbahaya. Setelah mengirim mereka bertiga ke kediaman mereka, Xing Yuyan pergi. Apakah Penatua Qi mengetahui sesuatu? Mu Yun memandang Miao Xianyu dan Meng Zimo dan bertanya. Tentu saja dia tahu. Meng Zimo berkata sambil tersenyum, Cilao dan Kaisar Siwan adalah teman lama. Melihat Mu Yun, Meng Zimo berkata, nenekmu bukanlah orang yang sederhana. Dia berasal dari klan Siox kuno, putri dari patriark tua, dan datang bersama kakekmu Ye Xiaoyao, yang berasal dari klan Ye. Mu Yun mengusap alisnya dan berkata, aku agak bingung. Kelainan Xing Yueqi benar-benar membuat Mu Yun ragu. Saya tidak tahu obat apa yang dijual di labu tua ini. Setelah menetap di lembah Xingyue, Meng Zimo dan Miao Xianyu segera menjadi sibuk. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi pertempuran terus-menerus di wilayah pinggiran, dan banyak orang yang terluka telah dipulangkan, semuanya membutuhkan perawatan medis. Di lembah Xingyue, orang-orang sekarang panik, dan mereka merasa akhir zaman akan datang, dan suasana di lembah juga sangat salah. Mu Yun tidak bergerak, tetapi tetap di lembah, bermeditasi. Pada saat yang sama, alam bintang bulan, pegunungan kecil yang tidak diketahui. Di antara pegunungan, bendera berkibar, dan bayangan orang berkelap-kelip. Sekarang, di kaki gunung, di ruang pertemuan sementara, Hu Yu, kepala Dayan Senmen, membawa Hu Hetai, Hu Kangming, Mu Wenbo, Guan Hongyun, dan Penatua Zhou Rui yang mengkhianati lembah Xingyue ke aula utama. Sekarang, di aula, orang-orang dari dua partai sudah berkumpul. Di sisi kiri, ada seorang pria yang memimpin. Dia tinggi dan tinggi. Dia tampak seperti berusia 40-an, dengan mata tajam. Orang ini adalah pemilik lembah Dewa Matahari Agung, Teng Zisu. Kelompok orang di sebelah kanan adalah orang-orang dari Ding Tianzong. Pemimpinnya terlihat memiliki pipi yang panjang, nafas yang anggun, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan senyuman di wajahnya. Yang ini adalah Gu Chang, patriark dari Sekte Ding Tian. Teng Zisu, Gu Chang, ini semua adalah tokoh-tokoh besar yang menghentakkan kaki dan gemetar 3 kali di 100 dunia di Prancis Utara. Ketiga raksasa berkumpul untuk membahas rencana menghancurkan Star Moon Valley. Kepala Hu Yumen datang ke aula dengan sembarangan, dan langsung menuju kursi pertama. Mengenai hal ini, Teng Zisu dan Gu Chang duduk tanpa berkata apa-apa. Hu Yu segera berkata, kali ini, tripartit kita bekerja sama untuk menghancurkan Star Moon Valley. Rasio saham yang semula disepakati perlu diubah. Begitu kata-kata ini keluar, Teng Zisu dan Gu Chang saling memandang dan mengangkat alis. Hu Yu berkata langsung, saya ingin mengambil setengah dari Dayan Senmen. Setengah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerutkan kening. Hu Yu berkata lagi, kali ini, kalian semua harus tahu tentang lembah harta karun Dayan Senmen saya. Saya tidak punya waktu untuk menunda-nunda. Saya akan melancarkan serangan umum besok dan langsung membunuh lembah Xingyue. Saya harus mengambil setengah dari keuntungannya ayolah. Kalian berdua seharusnya tidak keberatan, kan? Teng Zisu tidak bisa menahan tawa dan berkata, Saudara Hu Yu, kamu harus mengambil setengahnya, dan kamu, Dayan Senmen, juga akan bertanggung jawab atas misi serangan utama. Mendengar ini, Hu Yu menatap Teng Zisu dan berkata dengan dingin, tentu saja. Kali ini, saya akan bertugas menyerang Dayan Senmen saya, dan Anda, Dayan Sengu dan Ding Tianzong, dapat membantu dari samping. Teng Zisu tersenyum dan berkata, saya tidak punya masalah. Lagi pula,
jika ada satu lembah bintang bulan yang hilang di 100 dunia di Prancis Utara, maka aku, Lembah Dasen, Ding Tianzong, Li Huo Tianfu, dan Gunung Sengru akan berada di 4 penjuru. Dalam beberapa tahun, kekuatan keempat partiku akan meningkat pesat. Master Sekte Guchang juga mengangguk. Keduanya tahu bahwa Dayan Shenmen telah tersandung kali ini, dan Tuan Muda telah menghilang. Namun sampai sekarang, Dayan Shenmen tidak tahu siapa yang berpura-pura menjadi Master Sekte Muda mereka dan menculik Sekte Muda mereka Tuan. Masalah ini terlalu jahat. Lembah bintang dan bulan, saat larut malam, mata Muyun perlahan terbuka, dan kemudian dia meninggalkan gerbang lembah Xingyue dan tiba di daerah pegunungan yang jaraknya ratusan mil. Alu batu pada saat ini. Di sini, sebuah suara ringan terdengar. Muyun menoleh dan mengangguk. Bagaimana kamu bisa datang? Pengunjung itu tidak lain adalah Gong Lengyu yang ditundukkan Muyun di reruntuhan medan perang kuno. Sekarang Gong Lengyu telah mencapai kekuatan alam 7 kesengsaraan kaisar. Faktanya, ketika Gong Lengyu mencapai alam 3 kesengsaraan kaisar, secara logika, mustahil baginya untuk tumbuh begitu besar setelah ratusan tahun promosi yang dibawakan Muyun padanya. Saya mendapat kabar bahwa Dayan Shenmen, Dayan Shengu, dan Ding Tianzong setuju untuk melancarkan serangan umum besok dan langsung menyerang lembah Xingyue. Mereka tidak akan maju perlahan. Gong Lengyu langsung berkata, pikirkan jalan keluarnya. Muyun mencapai pertanyaan kedua kaisar, dan dia mencapai alam 7 kesengsaraan kaisar. Peningkatan yang begitu besar membuat Gong Lengyu semakin menghormati Muyun. Lebih-lebih lagi, Muyun berada di lembah bintang bulan, jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan selamat. Aku tidak akan meninggalkan lembah Star Moon. Ketika Gong Lengyu mendengar kata-kata Muyun, dia terdiam beberapa saat. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Muyun. Meng Zimo dan Miao Xianyu sama-sama berada di lembah bintang bulan, jadi masuk akal jika Muyun tidak ingin pergi. Jangan kembali ke lembah besar Dewa Matahari. Muyun berpikir sejenak dan berkata, tinggalkan lembah besar Risen, kembali ke Yunmeng, dan tunggu aku di sana. Jika Star Moon Valley benar-benar tidak tahan lagi, aku akan membawa istriku kembali ke sana. Pada saat itu, kamu mungkin harus meninggalkan 100 alam Prancis Utara. Bagaimanapun, Muyun sekarang adalah sosok di alam kaisar. Melihat dunia, mencapai level kaisar adalah titik di mana yang kuat memasuki ruangan. Dimungkinkan juga untuk meninggalkan 100 dunia di Prancis Utara dan kembali ke hukuman dunia surga. Jadi begitu, Gong Lengyu segera pergi. Muyun segera kembali ke Star Moon Valley, menemukan Meng Zimo dan Miao Xianyu, dan memberitahu mereka tentang masalah tersebut. Meng Zimo dan Miao Xianyu segera pergi mencari Xing Yuyan lagi. Aduk sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Meng Zimo dan Miao Xianyu kembali dengan sedikit lelah. Bagaimana? Muyun bertanya. Pemilik lembah baru saja berkata, lakukan semua tindakan pencegahan dan lawan mereka. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan keterkejutannya. Faktanya, sama sekali tidak ada peluang bagi lembah bintang bulan untuk menang dengan aliansi 3 pihak dari lembah Dewa Matahari Agung, Sekte Dingtian, dan Sekte Dewa Dayan. Sebagai pemilik lembah Xingyue, Xing Yuyan ingin bertarung, itu tidak masalah. Hanya saja, setidaknya pikirkan jalan keluarnya, kan? Dilihat dari tren saat ini, banyak orang di Star Moon Valley tidak akan bisa melarikan diri, tapi setidaknya mereka masih bisa mengirim sekelompok murid muda dan menjanjikan untuk melarikan diri guna melestarikan api Star Moon Valley. Namun hingga saat ini, Muyun belum melihat tren tersebut di Star Moon Valley. Ini membuat Muyun merasa aneh. Lawan, pasti pucat. Meng Zimo berkata, hanya saja ketika saatnya benar-benar tiba, Penatua Qi harus bergerak. Pada saat itu, biarkan kita menerobos dan melarikan diri. Meng Zimo melihat sekeliling Star Moon Valley, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, dan sekarang saya harus pergi, saya benar-benar tidak tahan. Miao Xianyu juga mengangguk. Melihat suasana hati tertekan kedua wanita itu, Muyun juga menghela nafas. Sayangnya dia hanya seorang kaisar sekarang, bahkan tidak sebaik kedua istrinya, dan dia tidak dapat mempengaruhi hasil apapun sama sekali. Terlebih lagi, jika perkelahian benar-benar terjadi dan semuanya menjadi kacau, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kedua istri dan melarikan diri dari sini bersama-sama. Mengepalkan tangannya, Muyun merasa agak tidak mau. Selama bertahun-tahun,
Saya telah membuka takdir saya selangkah demi selangkah, meningkat selangkah demi selangkah, dari Daozu ke Daodi, tetapi pada akhirnya, itu masih belum cukup. Jauh dari cukup, booming, saat ini, tiba-tiba, di luar lembah bintang dan bulan, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema tanpa henti. Segera, di tanah lembah Xingyue yang membentang ratusan mil, cahaya cian yang menutupi langit dan matahari bersinar dan mengembun, seperti mangkuk batu giok besar, terbalik untuk menahan pemboman yang mengerikan. Itu adalah susunan penjaga yang telah dibuka. Ekspresi Meng Zimo berubah, mereka ada di sini. Pada saat ini, di lembah Xingyue, serangkaian aura tirani muncul dari tanah. Untuk sesaat, di tanah Star Moon Valley yang membentang ratusan mil, satu demi satu, dengan aura kuat menutupi langit dan matahari, bergegas ke langit, berdiri di bawah penutup batu giok, dan melihat ke kejauhan. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 100 aura mendominasi yang membuat Mu Yun merasa sangat terpengaruh. Ini semua haruslah penganut Tao dan Raja Sejati Lembah Bintang Bulan. Secara alami, tidak mungkin hanya ada satu atau dua tokoh Tao dan Raja Sejati di kekuatan puncak tertinggi. Seperti Lembah Xingyue, wajar jika Guru Tao dan Raja Sejati memiliki ratusan dari mereka. Namun, Raja Sejati Tao juga dibagi menjadi 6 alam, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, puncak, kesempurnaan, dan kesempurnaan agung. Menurut Meng Zimo dan Miao Xianyu, sebagian besar Guru Tao dan Raja Sejati di Lembah Bintang Bulan berada pada tahap awal, tengah, dan akhir. Mencapai puncak kesempurnaan Dzogchen sangatlah jarang. Hal ini tidak hanya terjadi di Star Moon Valley, tetapi juga di semua kekuatan besar di 100 dunia di Prancis Utara. Pada saat ini, selain Dao Lord dan Raja Sejati yang membubung ke langit, Dewa Dao dan Daois juga berkumpul bersama. Pemilik lembah sudah memberitahu mereka. Pada saat ini, musuh besar datang, dan setiap prajurit Star Moon Valley secara alami menjalankan tugasnya masing-masing. Puluhan ribu prajurit lembah bintang bulan naik ke langit satu demi satu, atau berdiri diam di berbagai lembah dan jalan, memandang ke kejauhan. Di bawah langit cerah, potongan awan gelap menyapu, membawa badai, bersiul. Mereka tiba, lembah Dewa Matahari yang hebat, Ding Tianzong, gerbang ilahi Dayan. Ada puluhan ribu pasukan dari ketiga partai, dan mereka perkasa dan perkasa, datang ke lembah bintang dan bulan. Tujuannya jelas, Xingyuyan, dengan minuman yang dalam, terdengar seperti guntur. Pada titik ini, semua orang tidak perlu berbicara omong kosong. Pada titik ini, apakah Anda masih siap untuk melawan? Huyu, Master Dayan Senmen, berbicara dengan suara agak dingin. Formasi Star Moon Valley diselimuti di dalamnya. Xingyuyan mengenakan rok panjang, berjalan keluar perlahan, berdiri di atas gunung yang tinggi, dan menatap ketiga pasukan itu. Melihat Xingyuyan muncul, Huyu berkata lagi, hentikan perlawanan, kami tidak akan membunuh ketiga pihak, alkemis Anda di lembah Xingyue, saya akan membagi mereka, dan saya akan memperlakukan mereka dengan baik.